Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sampaikan, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3265, Rasul sampaikan, narukum hadih, sesungguhnya api kalian ini yang ada di dunia, ma yuqaduna banu Adam, yang dinyalakan oleh Bani Adam, oleh manusia, juz'un wahidun, merupakan satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian api neraka. Jadi api yang di dunia ini merupakan hanya satu bagian dari 70 kali bagian api neraka. Artinya api neraka jahanam itu 70 kali lipat daripada api di dunia. Kalau api di dunia yang paling panas itu sampai berwarna putih, lebih dari 2000 derajat Celcius. Kira-kira sanggupkah kita menahan api ya? Silakan, mau dicoba boleh. Ambil api, lalu tangan kita disimpan di sana. Kira-kira bagaimana panasnya? Jangankan tangan kita yang disimpan di sana. Kalau kita membakar api, ya, sampah yang banyak, lalu kita bakar, kita 1 meter saja itu sudah terasa panasnya. Apalagi ini api neraka yang menyala-nyala, kumpulan daripada api menyala di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Api akhirat 70 kali lipat panasnya daripada dunia, dan itu warna sampai hitam pekat. Jadi neraka juga itu tidak hanya api yang panas ya, tetapi digambarkan dalam Al-Qur'an itu juga ada yang namanya dingin. Dalam hadis, dalam tafsir dinyatakan bahwasanya dinginnya itu dari nanah darah manusia penghuni neraka yang sudah membeku, yang baunya luar biasa busuk. Na'udzubillah min dzalik. Kita muhasabah ya. Muhasabah diri. Ya Allah, kita selalu berdoa itu, ada doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhamu ya Allah dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami berlindung ya Allah daripada bencimu dan juga nar, daripada nerakamu ya Allah. Jangan sampai kita berada di neraka. Maka lakukan ya amal-amal yang saleh, amal yang baik. Tapi di sini Rasul sampaikan dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul menyampaikan, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar. Apakah engkau ingin saya sampaikan kepada para sahabat itu terhadap siapa yang jasadnya diharamkan tersentuh oleh api neraka? Bala ya Rasul. Maka para sahabat, iya ya Rasul, silahkan, siapa mereka? Rasul sampaikan, qala kullu hayyin layyinin qaribin sahlin. 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Bukankah ini cita-cita kita? Tidak mau masuk ke dalam neraka, maunya di surga. Bukankah surga sebagai yang kita harapkan, mohon pada Allah tempat kembali? Bukankah kita berdoa pada Allah setiap hari supaya kita dikumpulkan dengan saudara-saudara kita di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita pun berlindung daripada nerakanya Allah? Hayyin, layyin, qarib, sahlin. Siapa mereka? 1 hayyin. Siapa hayyin? Hayyin ini adalah orang yang teduh, orang yang damai, orang yang tenang jiwanya. Teduh, damai, tenang. Ketika menatapnya seperti menatap aliran sungai yang begitu tenang, damai. Bukan seperti menatap sungai yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan derasnya luar biasa, sehingga menakutkan. Tapi lembut, damai, tenang. Dari mana asalnya dia bisa lembut, bisa damai, bisa tenang? Tauhidullah, karena ketauhidan pada Allah yang kuat, akidahnya yang kuat, keyakinannya pada Allah yang kuat. Itu dia sumbernya. Jadi wajar kalau Rasul sampaikan golongan yang pertama ini hayyin, orang yang ramah, orang yang lembut, orang yang teduh, lalu orang yang dia bijak. Orang yang bijak, lalu kemudian orang yang hayyin, yang memang dia lihat itu, Masya Allah, selalu dirindukan orang,
menatapnya adem, tentram, bikin hati tenang. Karena itu berdasar pada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi golongan yang pertama ini, hayyin? Kalau belum, ayo sama-sama. Orang yang hayyin tidak terburu-buru, tidak gerasa kerusuk ya. Tidak terburu-buru orang yang hayyin itu. Dia tenang. Kenapa? Karena tahu. Sumbernya dia ma'rifah. Tahu segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak perlu marah, tidak perlu gusar, tidak perlu amarah, emosi. Santai saja, rileks saja. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hayyin ini, tenang, damai, teduh ini? Salah satu caranya adalah dengan kita beriman, mempelajari takdir Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini berserta orang-orang Allah adalah maha bertakdir. Allah maha penentu. Allah maha berkehendak terhadap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak terhadap sesuatu. Ini Allah yang berkehendak. Jadi kalau ada orang, contoh misalkan, kita ini mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau perjalanan jauh, pakai mobil. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya itu, bannya itu pecah. Maka orang yang hayyin itu dia tidak akan emosi, tidak akan marah. Kenapa? Dia teduh, dia tenang, karena dia yakin bahwasanya apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah solusi. Orang yang hayyin ini gampang mendapatkan solusi karena dia tenang, tidak terburu-buru. Ketika membuka contohnya usaha, orang yang hayyin tenang, ada masalah, orang yang hayyin tenang. Dia tenang, senyum, ayo, tidak gampang cemberut, tidak gampang emosi, ini hayyin. Lihat bagaimana Rasul dikatakan bahwasannya orang yang selalu bersama Rasul di rumahnya, membantu Rasul 10 tahun lamanya, beliau belum pernah melihat sekalipun Rasul itu bermuram ya wajahnya, marah, belum pernah melihat marah, selalu tersenyum. Hayyin. Hayyin ini menjadi golongan pertama yang diharamkan masuk ke dalam api neraka. Tentunya pondasinya tadi ada tauhidullah dan juga takwa pada Allah. Orang yang hayyin sudah memiliki ketakwaan yang kuat. Takwa itu al-khauf ilallah, hanya takut pada Allah. Sehingga dia ketika berusaha, ketika apapun kondisinya, takut hanya ilallah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya al-khauf ilallah, takut pada Allah, Allah. Sesuatu yang terjadi, contohnya misalkan dia dalam kerugian besar, tidak gelisah, hayyin, teduh, tenang, tetap santai, karena segala sesuatu yakin sudah Allah takdirkan. Ketika ada orang yang minta sesuatu, sumbangankah, atau orang yang minta untuk sedekah, dia kasihkan dengan penuh bijaksana. Nah, dalam Al-Quran sangat sia-sia orang yang mengeluarkan sedekah kemudian diikuti dengan bil manni wal adha, ya, mencela, digunjingkan, diobrolkan, mengejek malahan orang yang dikasih. Oh kamu, dasar kamu, saya ini berusaha nih, udah banting tulang, keringat sudah bercucuran, kamu hanya minta-minta saja. Loh, orang hayyin tidak seperti ini. Dia tersenyum, segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Jangankan seperti itu ya.